Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Tete Isma Nunggal, NPM 719411955 dari Hukum 2019C, mengikuti mata kuliah Hukum Pariwisata 2020C. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat, di mana merupakan UTS dari Hukum Pariwisata. Judul yang saya muat yaitu strategi yang digunakan dalam upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19, di mana di sini memiliki tema yaitu pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19 melalui kebijakan industri pariwisata. Pandemi COVID-19 merupakan suatu peristiwa menyebabkan suatu virus yang menyebar ke seluruh dunia, yaitu di mana pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu peristiwa besar dikarenakan pada prosesnya penyebarannya itu secara mendunia, bahkan Indonesia pun termasuk di dalamnya. Tentunya akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini berdampak ke beberapa sektor yang ada. Pariwisata merupakan salah satu sektor di mana terkena oleh dampak dari pandemi COVID-19 ini. Pandemi memaksa untuk setiap negara melakukan pembatasan sosial yang begitu ketat terhadap tentunya terhadap pelarangan kunjungan wisatawan, baik entah itu melalui atau dari daerah maupun mancanegara. Yang paling penting itu yang sering benar-benar untuk diketatkan dari luar negeri, dikarenakan hal itu dilakukan untuk upaya mengurangi proses penyebaran dari wabah COVID-19 ini. Selanjutnya, hal ini tentunya sangat berdampak besar terhadap perekonomian, dikarenakan pada para pekerja mengalami penurunan penghasilan, bahkan banyak para pekerja yang telah dipulangkan secara paksa oleh pihak perusahaan. Dengan adanya COVID-19 ini, tentunya pemerintah melakukan upaya baik itu terkait penanganan bencana, mengkaji ulang perencanaan nasional dan wilayah daerah untuk sektor pariwisata. Sebagaimana yang dimaksud dari upaya tersebut yang tentunya sebagai bentuk usaha untuk pemulihan perekonomian di sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19 ini. Jadi, dari artikel ini saya bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pengetahuan mengenai usaha pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh negara Indonesia pasca pandemi COVID-19. Metode yang saya gunakan yaitu menggunakan metode literatur review dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Jadi di sini saya akan menjelaskan di mana pada pasal 1 nomor 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan wisata itu sendiri yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Tentunya dengan adanya itu dari sektor pariwisata ini sangat berpengaruh terhadap negara, terutama tentunya di Indonesia itu sendiri. Sektor pariwisata ini menjadi pendorong mengenai pendapatan perekonomian baik negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu, ada undang-undang yang mengatur di dalamnya. Kepariwisataan ini terjadi perkembangan yang melesat di era global. Akan tetapi, dikarenakan pandemi COVID-19 ini menyebabkan kemerosotan dari sektor pariwisata ini. Oleh karena itu, akibat dari COVID-19 ini, Indonesia berupaya melakukan pemulihan. Pemulihan tersebut
di mana terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana pemulihan pasca pandemi COVID ini dalam sektor perekonomian sangat diprioritaskan, di mana pandemi COVID-19 sangat menghantam terhadap industri pariwisata yang tentunya berkaitan dengan perekonomian negara, khususnya Indonesia. Mengapa sedemikian? Karena dalam sektor pariwisata ini, bagi Indonesia, sektor pariwisata ini sangat berperan penting dalam mendorong ataupun menyumbangkan pendapatan kepada negara Indonesia. Maka setelah saya baca dari sumber yang saya baca mengalami kemerosotan akibat dari peristiwa COVID-19 ini, yaitu sekitar 12,91 juta orang yang ada pada sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja, serta 939.000 orang dalam sektor pariwisata ini tidak bisa bekerja atau biasa disebut dengan atau kata lainnya diberhentikan. Di sisi lain tentunya dari pandemi COVID-19 ini berkaitan langsung dengan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Menurut data BPS 2020, sekitar 409.000 orang tenaga kerja yang ada dalam sektor pariwisata kehilangan pekerjaannya atau bisa disebut di PHK akibat dari pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu tentu menjadi masalah yang sangat serius, apalagi dalam sektor kepariwisataan itu sendiri, dikarenakan memiliki dampak yang begitu buruk, di mana akibat dari penurunan kegiatan ekonomi masyarakatnya sehingga menyebabkan krisis sosial atau yang biasa disebut dengan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu sendiri di mana meningkatnya angka pengangguran serta kemiskinan. Dilihat dari data BPS menyatakan bahwa beberapa provinsi yang mempunyai destinasi wisata yang berprioritas mengalami perbedaan tingkat pengangguran terbuka yang disebut TPT dan tingkat kemiskinan pada saat periode baik sebelum dan saat pandemi COVID-19 ini berlangsung. Yang tentunya pada setiap provinsi mengalami peningkatan kemiskinan dikarenakan adanya penurunan tenaga kerja. Baik, di sini saya dalam artikel ini di mana saya bertujuan dan manfaat penelitiannya yaitu untuk mengetahui mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada sektor industri pariwisata. Yang kedua yaitu untuk mengetahui salah satu wilayah di sektor pariwisata yang memiliki destinasi prioritas yang terkena dampak besar akibat pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui strategi yang digunakan negara Indonesia dalam pemulihan ekonomi pada sektor pariwisata. Pada pembahasan pertama, mengapa Indonesia memfokuskan pada sektor pariwisata? Dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang sangat membantu perekonomian ataupun budaya yang ada di Indonesia, di mana dalam perkembangannya mereka mengalami perkembangan yang begitu cepat. Karena Indonesia merupakan negara berkembang di mana memiliki potensi wisata, sehingga Indonesia mulai menjajakkan kakinya lebih serius dalam mengembangkan peluang-peluang yang ada dalam sektor pariwisata ini. Maka dengan adanya alasan tersebut, Indonesia melakukan atau mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan pariwisata. Berikut ini beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada sektor pariwisata. Yang pertama yaitu ada program pengembangan industri pariwisata Indonesia, di mana terdiri atas beberapa komponen yang membentuk mata rantai yang panjang.
bertujuan yaitu di mana pembangunan industri sendiri telah menjadi pembahasan pokok di dalamnya kebijakan pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 yang di dalamnya meliputi penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, dan penciptaan kredibilitas bisnis. Di mana kelima kebijakan ini diminta untuk kepartisipasian rakyat dalam proses pembangunan industri pariwisata itu sendiri. Maksudnya di sini perlu keseimbangan peranan baik kedua belah pihak, yaitu peranan pemerintah dan peranan rakyat dalam pembentukan industri pariwisata. Yang kedua yaitu ada program pengembangan destinasi pariwisata, di mana setiap daerah memiliki tujuan wisata yang harus memiliki daya tarik dan kelebihannya tersendiri. Atau bisa disebut mereka itu harus memiliki khas yang menjadi daya tarik baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke tempat wisata di daerah-daerah tersebut. Maka dari itu Indonesia itu memfokuskan mengenai pengembangan destinasi pariwisata ini sebagaimana yang ada dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, di mana meningkatkan pengelolaan destinasi wisata ini dan aset-asetnya dari warisan budaya yang kemudian menjadi daya tarik wisatawan yang atraktif melalui pendekatan secara profesional. Yang ketiga yaitu ada program pengembangan pemasaran pariwisata. Pada program pemasaran ini digunakan sebagai upaya untuk menarik wisatawan, terutama wisatawan mancanegara agar berkunjung ke Indonesia, yang kemudian memberikan penilaian atau kesan yang baik sehingga Indonesia itu memiliki citra yang bagus dalam proses pengembangan pemasaran pariwisata. Yang kelima yaitu ada program pembangunan kemitraan. Adanya program ini bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan sebuah jaringan kerjasama antara pemerintah dengan negara-negara lain ataupun pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan pelaku industri budaya, di mana pariwisata di dalam negeri maupun luar negeri baik dalam sumber daya manusianya, bidang penelitian, dan dengan kelembagaan serta pengembangan pariwisata yang berbasis budaya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai daerah yang terdampak COVID-19 ini, yang yaitu merupakan Bali, di mana Bali salah satu provinsi yang mengalami dampak negatif, di mana mereka mengalami beberapa penurunan di berbagai sektor, yaitu sektor ini salah satunya yaitu Biro Perjalanan Wisata yang mengalami penurunan, hotel yang tentunya juga berkaitan dengan biro perjalanan, di mana hotel menjadi sepi dikarenakan tidak ada pengunjung yang datang atau membatalkan kunjungan mereka terhadap Bali tentunya. Yang ketiga yaitu yang terkena dampak yaitu restoran atau rumah makan wisata. Yang keempat yaitu toko pusat oleh-oleh dan cenderamata. Yang kelima yaitu transportasi baik itu darat, laut ataupun udara. Yang keenam yaitu karyawan pariwisata yang tentunya banyak diberhentikan atau dirumahkan sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan dan mereka tidak memiliki pendapatan sehingga di mana mengalami kemiskinan. Tentunya dari pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada lingkungan yang lebih mengarah ke positif dikarenakan dengan berkurangnya pengunjung yang mengunjungi daerah Bali, di mana di situ lingkungan menjadi lebih bersih dikarenakan bebas dari polusi udara, dan di mana pada tempat-tempat wisata ini
Bali itu alamnya memiliki kesempatan untuk lebih sehat kembali dikarenakan sudah tidak banyak orang yang membuang sampah secara sembarangan. Adapun strategi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pada sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19 ini, yaitu adanya strategi promosi wisata melalui public relation. Yang kedua, yaitu adanya strategi pengembangan produk pariwisata. Yang ketiga, yaitu adanya strategi pengembangan pariwisata. Yang keempat, ada strategi menjalin kerjasama dengan publik. Di mana dari semua itu Indonesia melakukan upaya atau dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk proses pemulihan ekonomi di sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19 ini. Baik, segitu yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.